Anugerah pengharapan yang tak pernah tergoyahkan di dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini, Senin 19 Januari 2026. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita menundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu saat ini, oleh karena kami tahu bahwa kami rindu menjadi seperti Kristus. Oleh karenanya ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk memahami tiap-tiap kata dari firman Tuhan ini. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Filipi 3 ayat 10 hingga ayat 16 adalah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudaraku, judul renungan Oasis Fajar hari ini menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 10 sebagai penekanannya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Setiap orang percaya tentu memiliki kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Namun lebih dari sekadar dekat, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menunjukkan kerinduan yang jauh lebih dalam, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Pertama, mengenal Kristus secara pribadi. Paulus sudah mengenal banyak hal seperti hukum Taurat, teologi, budaya, bahkan pengalaman rohani yang luar biasa. Namun semuanya itu dianggap sampah dibanding mengenal Kristus. Kata mengenal di sini bukan sekadar tahu secara intelektual, tetapi mengalami Tuhan secara pribadi. Menjadi serupa dengan Kristus dimulai ketika kita benar-benar mengenal tentang kasih-Nya, kebenarannya, dan hati-Nya. Kedua, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengalahkan dosa dan maut.
Paulus ingin mengalami kuasa ini dalam hidupnya, agar ia mampu hidup dalam kemenangan, bukan kekalahan. Kuasa kebangkitan membuat kita mampu bangkit dari kejatuhan, mengampuni ketika disakiti, dan tetap berharap di tengah penderitaan. Tanpa kuasa kebangkitan, iman Kristen hanya menjadi sebuah teori belaka. Ketiga, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Inilah bagian yang sering dihindari banyak orang. Namun Paulus menyadari bahwa menjadi serupa dengan Kristus berarti juga ikut dalam penderitaannya. Yesus taat sampai mati. Maka ketika kita mau serupa dengan Kristus, kita juga harus rela memikul salib, menanggung penolakan, tantangan, bahkan kehilangan karena iman kita. Penegasannya, keserupaan dengan Kristus bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga cara hidup kita setiap hari yang diterapkan dalam hal mengasihi, mengampuni, dan taat seperti Kristus. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami serupa denganmu. Bentuklah hati kami agar dapat mengasihi, taat, dan setia sampai akhir, sebagaimana teladan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku pendengar renungan Oasis yang berbahagia, demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.